Ini perut buncit ya, perutnya buncit. Ini kurang gizi nih. Ini ambil foto-foto lama lah. Nah, terdapat enamel hiperplasia. Ini salah satu gejala kekurangan gizi berat yang terjadi, dan ini masanya masa Majapahit akhir, abad 15-16. Apa maknanya? Di daerah pesisir di akhir abad 15-16 terjadi kekurangan gizi berat yang sampai tampak sebagai enamel hiperplasia. Ini yang ekstrim, kurang yodium ekstrim. Jadi yang gini nggak bisa diperbaiki ini. Ini bisa muncul ini pada anak-anak. Begitu anak ini telat 1 bulan, ya semakin telat diperbaiki dengan terapi-terapi tertentu, ya semakin eong dan tidak bisa diperbaiki. Ini berat ini diskusi rada berat, masalahnya ini aib ini. Tapi kalau misalnya apa ya, sebuah daerah berani membuka aibnya, itu sudah luar biasa. Tapi artinya mereka apa ya, mau memperbaiki. Stunting ini kan sebenarnya aib. Bisa dibantu Mas Eko yang definisi stunting yang paling belakang. Wis gak apa-apa, keliru-keliru titik terus. Ya. Ben ketok sing ngeri-ngeri sik ya. Ya, paling belakang. Lagi. Nah, nek sejak dulu sih orang ngomong itu tentang apa ya, kurang gizi lah ya kan. Padahal gizi salah itu sebenarnya ada yang gizi kurang, ada gizi lebih. Oh, saya sama Mas Bondan ini dulunya gizi lebih. Jangan-jangan dulu saya stunting ya dulu. Nah, ini salah satu gejalanya ya. Nah, ukurannya itu cuman ini biasanya. Yang diukur itu tinggi dan berat badan, nggak proporsional itu. Istilahnya pendek dengan yang sebayanya. Itu Mas Eko yang di atasnya tadi ada yang perbandingan itu ada. Di atasnya ini, atasnya lagi. Nah, ini lo Kak kebablasan, emang. Nah ini. Nah. Sing normal loh ini. Ini yang paling pendek kan. Tak ini yang ekstrim. Ya. Ini yang bengkak beri-beri yang di sini ini. Saya ini kayaknya sangat jarang yang ini sangat jarang. Yang ini wah, ini kan cerita tentang politik masa lalu juga ya, akibat perang. Nah, ini. Juga. Ini perut buncit ya, perutnya buncit. Ini kurang gizi nih. Ya, ambil foto-foto lama lah. Nah, 2 slide sebelum ini Mas. Nah, ini menarik ini. Ini penelitian di sekitar Pati ya. Ini waktu penggalian saya dapat dari Dr. Rusat dari UGM, ketemu ini contoh dari fotonya aja ya. Saya nyari foto yang hasil penelitian ini, tak nyari kok nggak ketemu ya. Namanya enamel hiperplasia. Jadi di ketemunya kerangka ini itu ada 5 kerangka kalau nggak salah. Salah satu 3-nya itu anak-anak.
Nah, terdapat enamel hiperplasia. Ini salah satu gejala kekurangan gizi berat yang terjadi, dan ini masanya masa Majapahit akhir, abad 15-16. Apa maknanya? Di daerah pesisir di akhir abad 15-16 terjadi kekurangan gizi berat yang sampai tampak sebagai enamel hiperplasia. Loh, itu loh pentingnya. Kerangka manusia itu jangan itu ada, itu sumber ilmu, sumber penelitian, sumber data itu. Jadi manusia Majapahit akhir di kawasan yang seharusnya gizinya cukup malah nggak cukup. Interpretasinya di masa Majapahit akhir itu jadi banyak konflik kan. Ini loh ada tampak. Jadi kekurangan gizi itu salah satu sebabnya konflik. Konflik apa, baik konflik politik, agama, akhirnya membawa ke dampak ke sampai pertumbuhan anak-anak. Enamel hiperplasia ini penelitian. Oke. Slide yang awal-awal deh, yang awal-awal, sing ngeri-ngeri ya. Iya, Pak Bibi. Nah, lagi. Nah, saya kasih contoh yang ini ya, yang gondok ini, bener, gondok serumah goiter. Ini nanti ada kaitannya dengan yang slide berikutnya. Nah, ini pasti ada lah ya. Nah, kabupaten gini pasti ada lah yang modelnya kayak gini. Ini yang ekstrim, kurang yodium ekstrim. Jadi yang gini, tidak bisa diperbaiki ini. Kembali lagi ke sebelum ini slide yang berikutnya. Yang ekstrim aja lah. Nah, ini berbagai kelainan anak-anak, kelainan lah, banyak sekali yang pada anak-anak. Slide berikutnya. Nah, ini yang ekstrim, namanya kretinis. Kretin pendek, bikinnya bodoh, nggak bisa diperbaiki. Berikutnya. Nah, ini prolong jaundice. Jadi masa kecilnya itu jaundice kuning, konstipasi, apa beraknya nggak bisa lancar, bedegelen, feses, langsat, lidahnya membesar. Goiter ini okasionalnya ini pasti. Nah, ini yang berat, delay development semua. Yuk berikutnya. Nah, ini mental growth, simptomnya ini bisa muncul ini pada anak-anak. Slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya dulu deh. Terus tadi yang terus lagi. Nah, stop. Indonesia gini. Nih. Nomor 130 kalau nggak salah ya. IQ. Jadi yang penting saya tekankan kayak di sini untuk tadi stunting. Stunting itu bukan hanya urusan tinggi beratnya dok. Tinggi beratnya dok dititik beratkan terus kemudian dinaikkan. Oh, berhasil. Ini loh. Nek kalau saya ngomong kasar itu bodoh permanen. Neong. Nih. Kompas. Baru loh ini. 130 dari 199 negara IQ kita. Ini yang jadi problem. Stunting itu lebih dari 20%.
Bahkan ada yang mengklaim 24 sekian persen, ini dianggap aja lah 25% di Indonesia. Artinya apa? Ngeri kan? Seperempat dari anak-anak kita bodoh permanen. Bisa diperbaiki? Siapa berani ngomong? Itu loh IQ-nya. Ada istilah namanya bukan borderline ya, slow learner. Ya ketane nyaut, tapi aslinya gak munggah-munggah. Nek sekolah itu gak munggah-munggah, ngasih lambat. Tapi dia bisa ya berkomunikasi, tapi kognitifnya rendah. Susah. Nah, tapi repotnya sekarang, fakta itu ya. Ada sekolah yang berani tidak menaikkan apa gak wedi karo akreditasi. Bisa diedit nggak itu? Ini loh yang saya titik beratkan itu bukan hanya perbaikan gizi apa tinggi dan beratnya terus Marino sukses. Oh aku sudah berhasil, kami sudah berhasil menghilangkan stunting. Gila. Ini kondisi saat ini loh 2022 loh. Artinya ada apa? Dulu terutama ibunya jangan-jangan stunting juga. Turun lah, enggak. Next gitu kita bahas lagi nanti. Kalau ibunya eong akan kemungkinan besar menghasilkan keturunan yang eong juga. Ngomong goblok itu kok kasar banget gitu loh. Ini loh faktanya. Iki makanya bener Mas Toto. Iki ngomong aib iki. Aib. Kayak bisa diperbaiki. Jadi ngomong kosong kalau ngomong literasi rendah men. Lah wong iki sakmene di bawah kethek. Terus mau apa? Makanya saya kuliah di luar negeri. Artinya apa? Kalau mau begini terus nggak bisa. Nek sampean masih punya visi ke depan, wah ini ya diperbaiki, dicegah, bukan diperbaiki, dicegah. Nah, tapi ada sekarang mungkin nggak tak sampaikan di slide ini, ada namanya fenomena yang dinamakan hipotiroid kongenital. Jadi hipotiroid sudah dalam kondisi hipotiroid sejak dini. Makanya Kemenkes sekarang mengadakan namanya pemeriksaan dini untuk melihat apakah terjadi hipotiroid apa enggak. Begitu anak ini telat 1 bulan, ya semakin telat diperbaiki dengan terapi-terapi tertentu, ya semakin eong dan tidak bisa diperbaiki. Karena itu berpengaruh dengan fungsi development otak. Semakin kamu tidak terdeteksi, semakin kamu tidak diperbaiki, ya semakin eong. Ngeri ya. 1/4 wong Indonesia loh Pak. Anak-anak 20 sekian 4%. Aku ini Pak, Jok. Delokno kabupatenmu iki piro, Jok? Itu. Di sebuah kabupaten, saya nggak sebut lah ya. Ada 2 yang berdampingan, itu berani ngeklaim 23 sekian persen anak-anaknya itu stunting. 23. Hanya dalam waktu 3 bulan dia mengeklaim bisa turun sampai 8%. Otak saya nggak masuk. Oke lah, tinggi berat badan oke, ya kan bisa diperbaiki.
Tapi lele iki praktisi pendidikan harus lebih jujur. Nek arek ya memang gak mampu, ya jangan dipaksa mampu. Pasti slow learner, berat. Nah ini kan pasti jadi beban negara. Wah kok ngomong negara, beban bapak ibu beban kancane barang. Ini yang saya menekankan sama Mas Bono. Iki yang harus dilakukan. Faktornya lah, ini faktornya. Kenapa bisa seperti itu? Gak ono, nangge di mang gak ono. Kita bicara uyah, garam. Garam. Nah, sebelum. Nah, ini kira-kira ini saya nemu gambar ini nggak sengaja. Kira-kira apa ini? Orang-orang Indian sono ya barter uyah. Bahkan di zaman Romawi. Nah, gaji itu apa? Salary. Salary itu dari bahasa apa? Roma. Solarium. Sol itu artinya garam. Dulu duit itu gak ada regane, memang gak ada duit. Lebih mahal ini garam. Sampai dibayar dengan garam. Slide yang ada ide. Ini di Madura. Zaman kolonial. Nah, sampai gunung ini. Ini ada keretanya. Di Sumenep. Ambil di tepian pantainya. Next yang yodium. Ini sama. Sing garam yodium sing sebelumnya. Dua slide sekali Semua pada tahu lah sekarang. Yodium dari mana? Yodium dari mana? Dari alam. Iya kon Bondan yang liyane. Dari alam dari itu. Bahkan sampai sekarang orang masih percaya bahwa garam yodium itu dari garam ya. Ya nggak sepenuhnya salah sih. Masuk sajane ya rada salah. Jadi tidak semua garam itu beryodium. Yodium itu dimasukkan ke dalam garam. Namanya fortifikasi. Jadi cara manusia untuk mendapatkan mendapatkan yodium itu dimasukkan ke dalam. Kenapa kok garam? Enggak kopi ini. Kok gak kopi? Garam dipilih menjadi sebagai alat fortifikasi dari yodium karena dia murah. Hampir semua dikonsumsi semua kalangan. Meskipun itu rakyat jelantah, pasti konsumsi. Tapi menurut survei, pemakaian garam yang beryodium Indonesia terakhir itu nggak lebih dari 60%. Artinya apa? 40% masih tidak beryodium. Oke. Kenapa saya bicara yodium? Nah, inilah. Yodium itu semula ditemukan, ada pendapat yang mengatakan sebagai pertama itu bukan untuk gondok, itu bukan. Tapi untuk nek zamannya mungkin tahun-tahun 60-an, sing kelahiran tahun 60 70, tiga obat apa? Obat anti luka kan? Ya karena ada fungsi antiseptiknya. Tapi setelah ditemukan dan diteliti lagi, memang yodium ini yang sangat berpengaruh dalam stunting. Di sebuah kabupaten, ya, 2 kabupaten yang kami teliti itu, kecamatan-kecamatan yang stunting, ternyata ini ada hubungannya dengan kekurangan konsumsi yodium.
Satu, kawasan asal ibunya itu dari daerah-daerah, saya nggak sebut namanya lah, ini sangat-sangat sensitif. Daerah yang dimana gondok endemiknya yang gambar 1 tadi sangat banyak. Terutama daerah-daerah pegunungan. Kenapa daerah pegunungan? Karena daerah pegunungan tergerus. Jadi yodiumnya ada tapi sangat kecil banget. Jadi tergerus kemudian kena air. Jadi kandungan yodium dalam tanah dan airnya itu sangat minimal. Belum lagi ketambahan zat iatrogenik. Zat iatrogenik itu zat yang menghalangi penyerapan yodium ke dalam kelenjar gondok. Salah satunya, tapi terus mari ngono kon gak mangan rek. Salah satunya ngandem makan nih tadi. Telo, pohong. Karena mengandung apa? Nah, gak mikir wong aku ya dhisik ya gak mikir. Dan itu sebagai alat tes. Tes gampang. Jadi kalau Anda kepingin mengetes garam itu beryodium apa enggak, gampang. Pohong itu sampean parut airnya atau parutannya itu, kemudian sampean kasih gula. Kasih garam. Kalau berubah menjadi biru, berarti garamnya bener beryodium. Nek gak biru, ya oleh asin tok. Nggak dapat yodiumnya. Sudah gitu, cara masaknya ibu-ibu keliru juga. Sebenarnya garam yang mengandung yodium itu terakhir dimatiin dulu kompornya, seret, baru dikasih garam, baru diaduk, ditutup. Nah iki ya salah kabeh rata-rata kan. Kok dilebokno, diencep asin. Hilang oleh asin tok. Yodiumnya kurang. Iku padahal wis dikei yodium sik terjadi stunting. Masih ada sesuatu ya ini. Terus kita iseng-iseng, komunitas saya itu iseng-iseng ngomong. Ternyata daerah-daerah yang menghasilkan orang-orang cerdas itu ternyata daerah-daerah yang dekat pantai mengkonsumsi produk laut. Meskipun tidak terus-terusan, tapi mengkonsumsi. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera bagian barat menghasilkan orang-orang yang cerdas. Belum lagi banyak, mungkin saya yang kurang ya, paling mungkin teman-teman Bajeng. Kebanyakan orang-orang daerah pegunungan gak suka makan produk laut. Bukan ikan loh ya, produk laut. Kita buka temenku aib ya. Jadi tidak semua garam beryodium. Makanya bagi yang belum punya pasangan, ya cari pasangan yang bibit, bebet, bobot, beryodium. Hei, ayu tok tapi eong, kan gak asik. Ya. Oke. Jadi yodium itu kecil banget, tapi esensial. Kalau ibunya sudah ada, itu fakta loh di lapangan. Jadi daerah-daerah stunting yang di beberapa kabupaten kota setelah itu, ya ibunya berasal dari daerah-daerah yang stunting dan daerah-daerah gondok endemik. Ada sebuah kabupaten di kecamatannya itu jelas sampai sekarang stunting pol, gandoli itu. Ternyata setelah diteliti, airnya mengandung PB, air minum apa ini jenis sumur ya yang mereka minum waktu itu, mengandung PB.
Oh, purek PB rek. Oh, belum. Iki lho, itu pelembungan. Buangan air aki ternyata. Pencemaran air aki. Itu tahun 90-an sampai sekarang berdampak. Gak bisa diperbaiki. Ya solusinya harusnya ya jangan minum air situ. Harus mendatangkan air yang dari daerah lain. Air pegunungan. Lawang. Jadi selain asupan yodiumnya yang kurang, ada juga zat yang ngeblok yodium nggak bisa masuk ke dalam hormon tiroid, kelenjar tiroid. Termasuk salah satu tadi pencemaran. Jadi pencemaran pun mengkontribusi terjadinya stunting. Iki lho sing berat sing IQ tadi lho. Jadi kita kalau ngomong literasi, ngomong anak pandai, arek iki ya apa? Intervensinya apa? Ya kalau sejak dini ketahuan, ya itu tadi ketahuan apa? Hipotiroid kongenital langsung diintervensi bisa diperbaiki. Kemudian yang paling langkah paling bagus ya harus diputus mata rantai ini. Caranya apa ya? Wae meteng. Itu yang paling terlambat. Yang paling awal ya kayak gini nih, edukasi dong. Cuma secara neuroscience mengedukasi orang dewasa itu susah. Harus dengan kekuatan politik. Ya, harus diintervensi. Harus ada intervensi dipaksa. Jadi ibu-ibu hamil kalau yang kurang kelemahan Indonesia itu anemi, masih ada anemi ibu hamil itu. Masih ada hipotiroid. Dulu hipotiroid apa ya? Hipotiroid itu yang harus diatasi ya, garam yodium, kapsul yodium. Nah, repotnya ini harus ada selain pemeriksaan klinis juga harus pemeriksaan laboratorium. Terlalu berlebih nggak bagus, kurang yang nggak bagus, harus pas. Nah, kita punya problem besar bangsa ini. Jadi 1 dari 4 orang anak di Indonesia itu IQ-nya rendah, stunting. Kelihatannya memang dia bisa bersosialisasi. Itu tadi yang foto-foto saya kan yang ekstrim ya, yang ekstrim. Tapi yang nggak ekstrim ya itu tadi ya seperti kelihatannya normal-normal saja. Tapi kalau baca dikit males, 30 detik males. Jangan-jangan anak-anak kita semua ini juga stunting. Maca dulu ngeluh, ya kan, pusing. Bisa omong titik, nah. Salah satu yang mungkin bahasa saya itu ngong ya, jadi suka melamun. Tiba-tiba anak yang mestinya itu tiba-tiba senangannya dia ini diam diri. Kalau tanda tidak pastinya ya, misalnya kalau pada bayi itu ya sudah mau tengkurap itu ya. Kalau bayi yang normal begitu ditengkurapkan gerak-gerak itu. Nah, tapi pada anak-anak yang hipotiroid dia tenang. Iki sing disenengi menu bapak ibu kan anak-anak tenang kan ya. Nah, anak-anak gaduh gelisah kan gak seneng itu. Padahal itu penyakit. Jadi perlu edukasi lah. Jadi stunting ini berat. Problemnya bukan hanya di berat badan, tapi IQ-nya. Itu satu, saya bilang tentang IQ ya. Otak, development, perkembangan otak. Yang berikutnya yang lain-lain ini lebih parah. Gampang sakit-sakitan, gampang kena kanker, gampang. Wis pokoknya penyakitnya macam-macam lah. Di sini jelek dok. Ya bukan hanya beban pada dia, ya beban pada bapak ibunya, beban kepada masyarakatnya. Ya yang pasti beban pada negara, lek negara mikir. Next, yang itu tadi, Mas. Lagi. Nah, ini
Saya berikan contoh yang ekstrim ya. Jadi bagaimanapun juga suasana sosioekonomi, perang, konflik, ini kan zaman Jepang ya. Konflik apa itu sangat mempengaruhi status gizi seseorang anak. Ini kan masa depannya Indonesia ini. Diukur tinggi ndek susah diperbaiki kayak gini. Ya paling diintervensi kan cuman kalori, proteinnya digedein. Ya kalau ininya masih bisa, masih normal, masih bisa anu. Tapi biasanya ada penyakit penyerta. Nah, jantungan ini, was, developmentnya nggak bener kok. Mau bikinnya susah. Next mas, sini bawahnya lagi. Nah ini yang saya bisa data di Indonesia itu masih susah. Indonesian still does not have national data of congenital hypothyroidism. Belum ada data yang bisa. Kita ini masih menyimpan api dalam sekam. Ya semoga dengan deteksi dini, intervensinya lebih bagus, anak-anak Indonesia lebih bagus.